Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan meramal masa depan iPhone di tahun 2023. Oke, seperti biasa, iPhone 14 series telah hadir di Indonesia guys. Dan tentunya saat ini banyak rumor-rumor baru tentang iPhone 15 series yang tentunya nanti akan muncul pada tahun 2023. Nah, kita bahas mulai dari kapan iPhone 15 series kira-kira akan muncul di tahun 2023. Tentu saja biasanya Apple akan memberikan event pada bulan September. Dan saya rasa pada bulan September 2023 juga Apple akan mengenalkan iPhone 15 series ke seluruh dunia. Nah, lalu kira-kira apa lagi fitur yang akan ada pada iPhone 15 series? Oke, kita mulai aja dari USB-C port. Ya, memang rumor USB-C port ini sudah ada sebelum iPhone 14 series rilis ya guys. Tapi sayangnya Apple masih kekeh tidak mau juga memberikan USB-C port ini di iPhone 14 series. Mungkin banyak yang berpikir ya, kenapa kok rumor-rumor tentang USB port ini bertebaran gitu ke iPhone. Iya, karena menurut peraturan dari Eropa, itu seluruh device Apple tuh tidak boleh menggunakan port selain USB-C. Dan ini telah ditetapkan dan harus segera berubah sebelum akhir tahun 2024 guys. Jadi Apple saat ini itu punya deadline sekitar 2 tahun ya guys. Jadi kalau dalam 2 tahun dia tidak mengubah device-device-nya ini, maka ya Apple ini nggak akan bisa jualan device tersebut yang menggunakan port selain USB-C itu. Oleh karena itu banyak yang berpikir bahwa tahun 2022 itu sebetulnya ada waktu yang tepat gitu ya untuk Apple menggantinya. Tapi ternyata enggak. AirPods Pro 2 masih menggunakan Lightning. iPhone 14 series pun masih menggunakan Lightning. Dan yang anehnya, ya mulai dari iPad generasi yang 10 dan yang lain ini itu udah menggunakan USB-C gitu. Nah, kenapa kok iPhone ini enggak gitu ya? Permasalahannya hanya di situ. Jadi mungkin banyak yang berpikir bahwa tahun 2023 Apple itu akan mengganti seluruh lini dari iPhone 15 portnya menjadi USB-C semua. Oke, hal ini merupakan hal yang cukup bagus sebetulnya untuk konsumen ya. Tapi ada hal lain yang menurut saya Apple tuh nggak akan kasih gitu loh ke kita. Contoh yang paling dasar adalah pada iPad generasi ke-10 USB-C-nya itu hanya dapat mentransfer data seperti USB biasa guys. Jadi nggak cepet banget gitu ya. Jadi mereka membatasi transfer data dari port tersebut. Meskipun port tersebut tuh sebetulnya sudah bisa mentransfer data lebih dari itu. Nah, banyak juga yang berpikir bahwa iPhone 15 series ini yang biasanya akan dibatasi seperti itu. Jadi hanya port yang Pro-nya saja yang nanti akan dibuka speed-nya menjadi lebih cepat. Nah, di sini adalah hal yang cukup seru guys. Karena apa? Mungkin Apple akan membukanya itu langsung USB-C-nya ini dengan speed Thunderbolt 4. Dan jika itu benar, maka speed-nya akan menjadi jauh lebih cepat daripada speed USB-C biasa guys. Mungkin bisa menjadi 8 kali lebih cepat daripada speed USB biasa. Ya, saya sih ngarepnya begitu ya guys. Karena apa? Transfer data antar iPhone ke yang lainnya itu biasanya hanya mengharapkan dari AirDrop guys. Bukan dari kabel seperti yang akan kita inginkan gitu ya. Dengan menggunakan kabel USB-C yang memiliki koneksi Thunderbolt 4, hal ini akan menjadi sangat nikmat dan nyaman banget guys. Terutama kalau mentransfer file-file video dan juga foto yang besar dari iPhone kalian ini. Ya, saya sih ngarepnya begitu ya.
Tapi kita lihat saja apakah Apple akan memberikan hal ini. Oke, kita langsung lanjut ke fitur selanjutnya yang kira-kira Apple akan berikan di iPhone 15 series ini, guys. Fitur kedua adalah Solid State Volume Button dan juga Solid State Power On atau Off Button, guys. Ya, jadi Apple akan memberikan sebuah button yang ada di kanan kirinya dari iPhone-nya itu solid state. Solid state itu berarti bahwa buttonnya itu sebetulnya button fisik yang tidak bergerak ya. Jadi dia tidak bisa ditekan seperti biasanya gitu guys. Tapi dia hanya button fisik yang solid dan tidak bergerak. Nah, tetapi Apple kan biasanya kalau kalian tahu, dulu pernah home button-nya itu ada Taptic Engine-nya. Jadi waktu dipencet, dia nggak bergerak, tapi kerasa seperti ada getaran yang menyebabkan, oh kayak kepencet gitu ya. Merasakan seperti dipencet gitu. Nah, di sini Apple katanya sih untuk iPhone 15 series ini juga akan memberikan hal seperti ini. Nah, yang belum tahu sih, apakah ini diberikan ke seluruh lininya atau hanya di yang Pro saja, guys. Nah, tapi menurut kalian gimana ini? Apakah kalian suka ya dengan pencetan dari tombol tersebut? Apakah kalian akan merasa happy gitu dengan getaran yang dirasakan atau perasaan ketika memencet tombol tersebut? Dan apakah juga casing bisa termasuk dalam hal itu? Apakah kalau kita masukkan ke casing, apakah getaran tersebut masih bisa dirasakan atau tidak sama sekali? Nah, itu adalah hal yang belum terjawab sampai saat ini, guys. Ya, jadi kita tunggu aja ya rumor selanjutnya tentang hal ini. Oh iya, satu lagi. Kalian pasti ingat kan untuk tombol mute dan enggaknya di iPhone yang seperti switch itu loh. Nah, saya sih berharap tombol tersebut, switch on dan off-nya tidak dihilangkan ya guys. Karena itu kan, switch itu kan tombol yang bergerak juga gitu ya. Nah, kalau dihilangkan sih saya sangat jengkel banget sih. Karena tombol switch on dan off itu menurut saya, yang fisiknya itu benar-benar berguna banget sih. Terutama buat saya. Oke, kita langsung aja lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, buat kalian nih yang nunggu-nunggu fitur Dynamic Island nih kapan ya bisa kalian nikmati di iPhone biasa. Nah, mulai iPhone 15 ini katanya sih mereka akan memberikan fitur Dynamic Island ke seluruh lini iPhone-nya. Jadi mulai dari iPhone yang biasa sampai iPhone yang Pro-nya semuanya akan dapat guys. Ya, kalau kalian benar-benar pingin banget, tapi kalian punya budgetnya cukup untuk beli iPhone yang biasa, mending nunggu setahun lagi guys. Karena tahun depan, fitur Dynamic Island ini akan masuk ke semua lini dari iPhone 15. Berarti, kalau kita lihat dari beberapa hal yang saya sudah kasih tadi, iPhone 15 ini mungkin bisa jadi adalah iPhone yang memiliki redesign yang paling besar setelah iPhone 10 guys. Ya, jadi setelah iPhone X itu kan redesign-nya itu nggak sampai gimana gitu ya. Tapi mungkin di iPhone 15 series ini karena udah banyak banget yang berubah, mereka akan memberikan redesign yang baru. Ya saya sih benar-benar ngarap ya guys, ada perubahan yang sangat signifikan banget di iPhone yang baru ini. Karena ya setelah iPhone X itu redesign-nya itu benar-benar kecil banget. Mungkin berubah pinggirannya doang atau layarnya doang atau bagian belakangnya doang. Itu menurut saya adalah perubahan-perubahan yang sangat kecil jika kalian bandingkan dengan Samsung Galaxy S Ultra gitu ya. Nah, kita lihat aja apakah iPhone juga akan memberikan redesign yang paling besar pada iPhone 15 series ini. Nah, rumor selanjutnya adalah bahwa iPhone 15 Pro Max namanya itu tidak akan menjadi Pro Max lagi guys. Seperti Apple mengganti lini mininya menjadi Plus. Nah, maka pada tahun 2023 nanti katanya sih lini Pro Max-nya itu akan digantikan dengan nama Ultra.
Ya, jadi setelah iPhone 15 Pro, namanya akan menjadi iPhone 15 Ultra, bukan Pro Max lagi ya guys. Nah, hal ini menurut saya menjadikan hint bahwa Apple ini sebetulnya akan memberikan desain yang cukup signifikan ya berubahnya daripada desain sebelumnya guys. Dan mungkin ada banyak fitur yang ada pada iPhone 15 Ultra itu kemungkinan besar tidak ada pada iPhone yang Pro dan juga iPhone yang biasa guys. Jadi iPhone ini mungkin nantinya akan ada 3 lini yang fitur-fiturnya memiliki perubahan yang sangat beda banget ya. Mungkin yang di biasa, yang di Pro dan juga Ultra ini ada kelebihan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, hal ini mungkin juga akan membuat kita lebih bingung lagi memilih lini iPhone. Karena fitur-fiturnya itu udah beda banget ya. Dan juga harganya tentu saja Ultra ini bakalan lebih mahal. Jauh mungkin ya daripada Pro Max yang biasanya itu. Nah, langsung aja lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ini hanya ada di fitur yang Pro ya guys. Nah, apakah ada yang hanya di Ultra saja atau di Pro saja? Kita langsung bahas saja. Fitur yang akan saya bahas ini adalah fitur periscope lens. Ya, periscope lens yang di sini katanya nanti Apple akan memberikan fitur periscope lens yang seperti telefoto yang pada saat ini tuh di iPhone tuh hanya bisa 3 kali zoomnya ya. Nah, sedangkan kalau digital foto memang bisa lebih dari 3 kali, tapi untuk optical fotonya itu hanya bisa 3 kali. Sedangkan kalau di flagship Android lainnya itu bisa sampai 10 hingga 100 kali ya kalau digitalnya. Kalau optikalnya bisa 10 kali bahkan. Dan hal ini membuat foto zoom dari Android tersebut itu bisa lebih tajam daripada iPhone. Nah, oleh karena itu Apple di iPhone 15 Pro dan juga Ultra-nya ini katanya akan memberikan fitur ini yang bisa zoom sampai 5 hingga 10 kali guys. Nah, di sini adalah hal yang menurut saya cukup interesting ya. Karena apakah Apple hanya memberikan fitur 5 kali ini pada yang Pro dan memberikan fitur 10 kali zoom ini hanya pada Ultra saja? Nah, ini masih teka-teki yang belum kita ketahui. Karena kalau Apple benar-benar ingin mengubah atau membatasi fitur dari Pro dan Ultra itu lebih berbeda, ya mungkin ini adalah salah satu cara ya. Yang Pro hanya bisa zoom sampai 5 kali, sedangkan yang Ultra bisa sampai 10 kali guys. Nah, kita lihat aja apakah Apple akan membedakan lini dari Pro dan Ultranya itu sejauh itu atau tidak guys. Nah, tapi menurut saya fitur telefoto atau periscope lens ini yang bisa nge-zoom sampai 5 hingga 10 kali ini akan membuat kamera dari iPhone kalian ini menjadi lebih mudah bersaing lagi dibanding kamera-kamera Android yang lainnya. Bahkan ya, sekarang ini kelemahan dari kamera iPhone 14 Pro itu ya hanya di situ aja sih guys. Selain itu mereka 11 12 bahkan bisa lebih bagus daripada kamera Android lainnya. Tapi jika dalam urusan zoom, mereka masih kalah jauh. Bahkan yang ProRes-nya untuk kameranya itu, yang untuk RAW-nya itu benar-benar udah di atas kamera Android lainnya. Kalau kalian tahu 48 megapikselnya itu jauh lebih bagus ya daripada 108 megapikselnya yang miliknya Samsung guys. Dan itu Samsung udah kalah telak sih. Bener-bener nggak banget gitu ya RAW-nya dari 108 megapikselnya. Tapi Apple bener-bener gila banget dan mengalahkan semuanya jika pada urusan RAW foto tersebut. Nah, lalu apalagi? Ya, tentu saja ya kalian udah tahu di iPhone 14 series itu Apple hanya mengganti chipset dari seri Pro-nya saja. Jadi seri Pro-nya dapat chip A16. Sedangkan seri yang biasanya tetap mendapatkan chipset A15 yang tahun lalu dipakai di semua lini iPhone-nya. Tentu saja
Hal ini membuat banyak orang kecewa. Tapi kalian yang kecewa harus tetap berbesar hati ya, karena di tahun 2023 Apple akan meneruskan tren ini. Jadi kalau kalian beli iPhone 15 yang biasa itu kalian akan mendapatkan chipset A16 guys. Yang tentunya A16 yang dipakai di iPhone 14 Pro itu ya. Sedangkan kalian yang nantinya membeli iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Ultra itu akan mendapatkan chipset yang terbaru. Tentunya adalah fabrikasi 3 nanometer A17. Nah, fabrikasi 3 nanometer ini benar-benar big deal banget ya buat Apple. Karena apa? Yang A16 itu kan udah menjadi 4 nanometer. Nah, tapi kalau kalian mendapatkan A17 yang 3 nanometer ini tentunya performa dan juga efisiensinya itu benar-benar jauh banget ya kalau dibandingkan dengan yang 4 nanometer. Nah, hal ini membuat saya berharap banget ya bahwa baterai dari iPhone 15 itu menjadi lebih bagus lagi daripada sekarang, guys. Untuk sekarang, baterai yang terbaik itu masih dipegang oleh iPhone 13 Pro Max, guys. Meskipun iPhone 14 Pro Max itu katanya 4 nanometernya itu lebih efisien, tapi jika digunakan secara intensif ternyata masih menangan 13 Pro Max. Nah, saya berharap banget dengan fabrikasi 3 nanometer ini nantinya iPhone 15 Ultra dan juga iPhone 15 Pro ini akan lebih efisien banget daripada iPhone 13 Pro Max ini, guys. Nah, kita tinggal tunggu saja nantinya gimana. Nah, yang leak yang terakhir atau bocoran terakhir yang saya dapat ya guys, itu adalah bahwa semua lini dari iPhone ini kan sekarang sudah mendapatkan 6 GB RAM ya. Nah, yang saya dapatkan adalah untuk iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Ultra nantinya akan mendapatkan 8 GB RAM. Peningkatan 2 GB daripada pendahulunya yang 6 GB saja. Nah, peningkatan 2 GB RAM ini menjadi 8 GB RAM ini tentunya akan semakin membuat iPhone kalian cepet banget guys jika dibandingkan dengan smartphone Android lainnya. Karena ya sekarang aja dengan 6 GB RAM itu kalau disaingkan dengan smartphone Android yang sekarang udah 16 GB RAM itu iPhone ini udah kenceng banget guys. Bahkan banyak yang udah mengalahkan ya untuk kecepatannya. Bahkan untuk speed testnya pun ada smartphone Android yang melebihi RAM-nya itu kalah telak gitu ya. Apalagi kalau ditambah menjadi 8 GB RAM. Tentu saja smartphone Android ini akan merasa kesusahan untuk mengalahkan speed test dari iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Ultra ini. Yang iPhone 15 biasa sih katanya sih tetap 6 GB RAM ya. Jadi nggak ada perubahan kecuali versi Pro dan Ultranya. Nah, ini adalah ramalan-ramalan yang tentunya saya dapat dari bocoran-bocoran atau leak-leak yang saya kumpulkan selama 2 bulan terakhir nih. Tentunya setelah iPhone 14 rilis ya guys. Nah, menurut kalian gimana nih? Buat kalian yang ingin upgrade ke iPhone 14 itu, apakah kalian akan menunggu sampai iPhone 15 series ini muncul? Ataukah kalian tetap beli yang iPhone 14 series guys? Atau kalian benar-benar ingin tahu iPhone 15 series itu nantinya akan gimana dan akan beli yang iPhone 15 series ini? Nah, mungkin ya itu aja ya ramalan saya untuk iPhone pada tahun 2023. Mungkin nanti kalau ada update-update selanjutnya, saya akan lanjutkan di part selanjutnya guys. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang ramalan iPhone di tahun 2023 ini. See you guys di video selanjutnya. Dari dulu nungguin iPhone nih pingin USB-C nggak jadi-jadi. Jadi pingin beli yang iPhone 14 diundur lagi nih sampai iPhone 15 series muncul. Ya semoga sih ya nantinya kalau USB-C mungkin
Saya akan ganti kamera iPhone X saya yang saya pakai sebagai dari driver rekaman ini.